Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kedua pemimpin tim saling melirik lalu turun dari panggung. BB sudah menerima instruksi dari Guru Wangyan sebelum undian. Guru Wangyan telah mengatakan kepadanya untuk kembali setelah undian terlepas dari mode kompetisi babak ini. BB buru-buru kembali ke ruang tunggu, lalu melemparkan tatapan ingin tahu ke arah Guru Wangyan. Guru Wangyan, aku akan pergi. Namun Guru Wangyan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang direncanakan. Kita harus memiliki sejumlah jaminan dalam pertandingan ini. Dari 4 kekaisaran yang memiliki Akademi Rekayasa Jiwa terkuat adalah Kekaisaran Ryu. Namun, Akademi Rekayasa Jiwa dari 3 kerajaan lainnya juga tidak tertinggal. Meskipun sekolah senjata roh Akademi Shrek kita bukan yang terkuat, kita jelas lebih baik daripada mereka yang berasal dari Tianhun, Dowling, dan Starlo. Akademi Teknik Jiwa Yunlo ini berasal dari Kekaisaran Starlo, bukan dari Kekaisaran Ryu. Secara keseluruhan, saya yakin mereka tidak akan terlalu kuat. Selain itu, karena mereka adalah insinyur jiwa, saya jamin mereka tidak akan memiliki siswa peringkat Raja Roh. Saya curiga mereka bahkan tidak akan memiliki banyak leluhur jiwa. Tuan jiwa tipe penyerangan akan dirugikan oleh insinyur jiwa. Karena itu kita perlu menjamin tidak ada di antara kalian yang mengalami cedera. Mempertimbangkan semua ini, Susansi, kamu siap untuk putaran pertama. Guru Wangyan menunjuk ke Susansi dan berbisik, seorang master jiwa tipe pertahanan paling cocok untuk menahan seorang insinyur jiwa, terutama yang berperingkat rendah. Ingat, lakukan yang terbaik untuk mengendalikan konsumsi kekuatan jiwamu. Usahakan bertahan beberapa putaran di atas panggung. Semakin lama kamu bertahan dan semakin minim mengungkapkan siswa kita, semakin baik. Pergilah. Saat Susansi mendengar bahwa dia akan pergi bertarung, dia segera berdiri dengan penuh semangat. Menekuk lengan kanannya, dia melenturkan ototnya dan berkata dengan bangga, "Lihat aku." Dengan itu dia mengambil langkah besar menuju panggung. BB menoleh ke arah Hecha itu dan berkata, "Tidakkah menurutmu dia agak terlalu percaya diri?" Hecha itu tertawa sia-sia. Sedikit. Jiang Nanan mendengus, sangat terlalu percaya diri dan sembrono. Susansi mengepalkan giginya dan berjalan ke atas panggung. Siswa pertama yang dikirim oleh Akademi Yunlao tidak tinggi. Kegugupannya terlihat di wajahnya saat dia menghadap Susansi yang tinggi. Butir-butir keringat sudah bisa dilihat di dahinya. Akademi manapun akan merasa gugup saat menghadapi Akademi Shrek. Di usia yang begitu muda, Yu Hao telah mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Bukankah orang yang agak tua di depannya lebih kuat dari juniornya? Terutama ketika dia melihat penampilan sengit Susansi, dia mulai merasa lemah di dalam hati. Dia tanpa sadar menyeka keringatnya dengan lengan bajunya, menyebabkan para penonton tertawa terbahak-bahak. Yu Hao yang tidak naik ke panggung telah mengecewakan banyak orang. Tapi ini masih salah satu pertandingan Akademi Shrek, dan mereka dengan cepat menjadi bersemangat lagi dan ingin tahu seberapa kuat Susansi yang tampaknya layak dalam hal kekuatan itu. Wasit terdengar. Aturan babak penyisihan 1 lawan 1 menyatakan bahwa yang kalah harus segera turun dari panggung, sementara pemenang dapat melanjutkan pertempuran atau beralih. Setiap sisi memiliki 7 orang dan kompetisi akan berlangsung sampai ke 7 orang dari satu sisi dikalahkan. Paham? Dimengerti. Susansi menjawab dengan cara yang sangat mudah, namun lawannya terbata-bata. Wasit berkata, "Oke." Kedua belah pihak kembali ke posisi. Pertandingan akan dimulai dengan aba-abaku. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan alat jiwa stasioner atau alat jiwa apapun yang memiliki tingkat kekuatan membunuh yang tinggi.
Wasit mulai melangkah mundur, namun siswa dari Akademi Yunlao tersenyum dan berkata kepada Susansi, Aku dipanggil Mang Yingjun. Senior, tolong permudah aku." Sudut mulut Susansi berkedut ketika dia berkata dengan bangga, "Apakah kamu setampan aku?" Ma Yingjun buru-buru menggelengkan kepalanya ke titik di mana otaknya bergetar seperti drum. Tidak. Susansi puas mengangguk, "Baik, saya akan sedikit mempermudahmu." Ma Yingjun mundur dengan ekspresi senang di wajahnya seolah-olah dia menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. Penonton tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tapi dari apa yang mereka lihat sepertinya siswa dari Akademi Yunlao tidak terlalu bersemangat untuk bertarung. Dalam hal ini mereka tidak salah. Ketika Akademi Yunlao tahu Akademi Shrek akan menjadi lawan mereka, dan di pertandingan pertama mereka memutuskan untuk menghemat semua kekuatan yang mereka bisa. Pada saat yang sama mereka memutuskan untuk tidak melakukan terlalu banyak pertarungan untuk menjaga hubungan persahabatan dengan Akademi Shrek. Menurut info Guru Wang Yan, Yunlao Academy tidak terlalu kuat. Mereka telah membayar cukup mahal hanya untuk melewati putaran pertama. Banyak siswa terkuat mereka terluka. Seolah itu tidak cukup, mereka sekarang telah bertemu akademi terkuat di benua. Tidak heran kalau semangat juang mereka sangat rendah. Namun bahkan jika mereka kalah dari Akademi Shrek selama pertandingan, itu bukan sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk naik ke atas panggung dan melakukan yang terbaik, meninggalkan sisanya pada takdir. Susansi tiba di posisi dan meletakkan cerutu tipis di mulutnya, menyalakan cerutu dan mulai merokok. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Bahkan para penonton menjadi gempar setelah melihat perilakunya. Akademi Yunlao juga marah. Orang ini terlalu sombong. Dia bahkan mengeluarkan cerutu tepat saat pertandingan akan dimulai. Apakah Akademi Shrek begitu menganggap siswa mereka lemah? Wasit juga mengerutkan alisnya, namun dia tidak mengambil tindakan. Pertama, tidak ada aturan yang melarang siswa merokok. Kedua, dia tidak ingin menyinggung Akademi Shrek. Pertandingan dimulai. Wasit berteriak. Akademi Yunlao Ma Yingjun telah menunggu kata-kata menakutkan ini. Ketika wasit memberi sinyal, tubuhnya yang pendek dan kuat dengan cepat bereaksi. Dia mengangkat tangannya dan 3 pipa logam setebal ibu jari keluar. 2 pipa logam setebal lengannya keluar dari setiap bahu. Sayap-sayap di punggungnya juga dengan cepat membuka. Dan kedua kakinya yang kokoh juga menghasilkan 6 pipa logam. Di dadanya ada alat jiwa yang menyerupai cermin pelindung jantung. Itu jelas alat jiwa tipe perisai. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipersenjatai sekarang. Tubuh Susansi tidak berubah secara drastis. Cangkang kura-kura hitam yang biasa-biasa saja muncul di tangan kanannya. Pada saat yang sama, 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu mulai bersinar. 4 cincin jiwa, penonton sangat kecewa. Dia hanya punya 4 cincin. Banyak dari mereka menantikan untuk melihat cincin jiwa berusia ratusan ribu tahun. Di antara para penonton, master jiwa kurang dari 1:1000. Kebanyakan dari mereka hanya ada untuk bersenang-senang. Sangat sedikit yang tahu betapa berharganya cincin jiwa 100.000 tahun itu. Perbedaan antara pelepasan jiwa bela diri Susansi dan penampilan luar biasa Yu Hao seperti surga dan bumi. Karena itu, tidak heran jika penonton kecewa. Tetapi pada saat ini Susansi melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Dia mulai berlari. Apakah dia berlari ke arah lawannya? Tidak. Dia berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Berlari ke tepi panggung. Ketika pertandingan dimulai, Susansi berbalik dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Ma Yingjun tidak bisa berkata apa-apa dan berpikir dalam hati, "Bos, mengapa kamu melarikan diri? Bukankah kamu hanya mengatakan bahwa akan mempermudahku? Apa artinya semua ini?" Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Susansi. Hanya teman baiknya Bebe yang bertengkar dengannya setiap hari menebak niatnya dengan benar. Bebe mengerutkan bibirnya.
dan secara tidak sengaja menunjukkan senyum aneh. Pria ini sepertinya sedang ingin memainkan trik kotor. Begitu BB selesai berbicara, Susansi tiba di tepi panggung. Selanjutnya dia tiba-tiba melompat keluar dari panggung. Tak perlu dikatakan, penonton langsung berseru ketakutan. Bahkan Kaisar Starlo terkejut. Menurut aturan kompetisi, jika kaki mendarat di luar panggung akan didiskualifikasi. Apalagi Susansi yang berasal dari Akademi Shrek. Bahkan siswa dari akademi yang kurang dikenal tidak pernah melakukan hal seperti ini. Mengakui kekalahan tanpa mencoba, situasi apa ini? Susansi memiliki ekspresi licik di wajahnya. Selanjutnya, cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala. Cahaya cincin jiwanya yang berwarna ungu ribuan tahun menutupi arena. Para penonton masih berseru ketakutan ketika sebuah adegan aneh diputar di depan mata mereka. Kulit kura-kura hitam Susansi memancarkan sinar pucat. Segera setelah itu, yang melompat keluar panggung dan akan bertabrakan dengan penghalang pertahanan bukan lagi Susansi, tetapi Ma Yingjun. Dengan kata lain, Susansi dan Ma Yingjun telah bertukar tempat. Ma Yingjun yang telah melihat Susansi melompat keluar panggung dengan ekspresi bodoh di wajahnya, tiba-tiba menemukan dirinya di udara. Dia jatuh ke tanah segera setelah itu. Sementara Susansi sekarang berdiri di posisinya sebelumnya. Bahkan jika Ma Yingjun tidak terlalu cerdas, dia masih seorang siswa elit yang dipilih oleh Akademi Yunlao untuk berpartisipasi dalam turnamen. Itu berarti dia tidak lemah. Bagaimanapun ia juga telah memperlihatkan 4 cincin jiwa, 3 kuning, 1 ungu. Susansi yang masih berdiri di posisinya mengeluarkan cerutu dari mulutnya dan berteriak, "Ayo, cincin jiwa ratus ribu tahun." Ma Yingjun terlalu menyedihkan saat dia akan mengaktifkan alat jiwanya. Dia takut mati oleh teriakan tiba-tiba Susansi. Dia langsung jatuh ke tanah. Alat jiwa yang berat menutupi seluruh tubuhnya. Karena itu ketika dia jatuh dari ketinggian 5 meter, dia akan tetap menjadi berantakan bahkan jika memiliki kulit tebal dan tulang yang kuat. Yu Hao dan Wang Dong yang sekarang berada di ruang tunggu benar-benar terpana. Mereka saling memandang dan berkata hampir bersamaan, ini berakhir seperti ini. Ketika Ma Yingjun jatuh ke tanah, para penonton tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Jika waktu berhenti sekarang, orang akan memperhatikan bahwa setidaknya 100.000 dari mereka membuka mulut lebar-lebar. Bahkan Kaisar pun tidak terkecuali. Yu Hao telah berencana untuk menggunakan berbagai deteksi spiritual untuk membantu Susansi, tetapi ketika dia bertanya-tanya apakah deteksinya bisa melewati penghalang pertahanan, pertandingan malah sudah selesai. Wasit juga bingung. Kurang dari 3 detik sejak dia berteriak pertandingan dimulai, dan sekarang ini sudah berakhir. Susansi memegang cangkang kura-kura hitam di tangan kanannya dan menggunakan yang kiri untuk memasukkan cerutu tipis kembali ke mulutnya. Setelah itu, dia dengan tenang berkata, selanjutnya, tujuan dari pose keren ini adalah untuk meniru Yu Hao. Tetapi efek yang ia peroleh benar-benar berbeda. Setelah waktu hening yang singkat itu, para hadirin kembali gempar. Lebih dari 90% dari mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa kekuatan misterius Akademi Shrek ini? Berdiri di samping panggung, BB menjelaskan apa yang terjadi pada teman satu timnya. Keahlian jiwa keempat Sansi disebut penggantian dunia bawah yang misterius. Dengan keterampilan ini, ia dapat secara instan bertukar posisi dengan orang dalam rentang waktu tertentu. Keterampilan ini cukup bagus. Dan di antara para penguasa jiwa tipe pertahanan, itu bisa dianggap hampir kemampuan ilahi. Namun ketika digunakan olehnya, itu sebenarnya terlihat sangat licik. Cara dia menggunakannya membuatku tak bisa berkata-kata. Saya hampir merasa ingin menangis. Echa itu tercengang ketika dia berkata, saudara Sansi benar-benar tidak tahu malu. Sementara orang awam yang menonton bersenang-senang, hanya profesional yang mengerti cara kerjanya. Para siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu yang duduk tidak jauh dari Akademi Shrek merasa ingin menertawakan Susansi. Mereka telah sedikit banyak menebak efek dari skill jiwa ini. Ketika dia naik ke atas panggung dan menunjukkan 4 cincin jiwanya, mereka menarik nafas lega. Seseorang dengan 4 cincin jiwa seharusnya hanya menjadi anggota tim persiapan Shrek. Tetapi setelah melihat perisai di tangan kanannya dan trik yang telah dia gunakan,
para siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu mulai menjadi cemas sekali lagi. Kapten tim utama Marulong berkata dengan nada serius, "Seperti yang kalian harapkan dari Akademi Shriek, mereka tidak kurang orang-orang berbakat." Ketika Susansi kembali ke posisi semula, wasit akhirnya bereaksi. Dia dengan cepat pergi ke tepi panggung untuk memeriksa Ma Yingjun yang telah jatuh ke tanah. Dan sekarang berantakan. Susansi juga datang dan berbicara sambil masih memegang cerutu di mulutnya. "Adik, apakah kamu baik-baik saja?" Ma Yingjun tampak sadar menjawab, "Saya merasa sakit di mana-mana setelah jatuh. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Bukankah aku bilang aku akan mempermudahmu?" Susansi berkata dengan ekspresi tegas, "Karena itu, saya menggunakan cara termudah untuk membuatmu jatuh dari panggung. Lagi pula, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu bisa pergi sekarang." Dengan itu dia melambaikan tangannya ke arah Ma Yingjun. Ma Yingjun juga secara tidak sadar melambaikan tangannya dan pergi ke ruang tunggu timnya. Apa yang bisa dikatakan wasit pada saat ini? Pemenang pertandingan pertama fase eliminasi 1 lawan 1 adalah Akademi Shriek. Ma Yingjun tiba di ruang tunggu timnya. Setelah merenung sebentar, dia dengan bingung berkata kepada kapten timnya, "Kapten, apakah aku baru saja ditipu?" Kapten tim Akademi Yun Lao menampar kepalanya dan melonglong, "Idiot! Akademi benar-benar kehilangan mukanya berkat kau. Shang Yu, kamu selanjutnya." Ya, seorang gadis segera berdiri dari tim Akademi Yun Lao dengan cepat naik ke atas panggung. Cantik. Mata Susansi berbinar ketika dia menatap gadis di depannya. Penampilan luar Susansi tidak terlalu buruk. Dia masih bisa dianggap tampan, namun sikapnya benar-benar berbeda dari apa yang terlihat. Shang Yu adalah wanita yang berdiri di seberangnya, dan sosoknya sangat cantik. Seorang cabul seperti Susansi mengamati wanita di depannya dari bawah ke atas. Matanya langsung melebar, dan sepertinya dia akan mulai meneteskan liurnya dari mulutnya. Untungnya dia tahu bahwa Jiang Nanan masih menatapnya. Dengan demikian dia memaksakan pandangan mesumnya menghilang. Shang Yu jelas melihat gerak-gerik Susansi tadi. Jadi dia segera mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Susansi hampir tanpa sadar menjawab, "Roti kukus." "Kamu?" Shang Yu segera menjadi marah, lalu menembak lurus ke arahnya. Wasit langsung berteriak, "Mulai!" lalu mundur ke belakang. Gaya bertarung Shang Yu benar-benar berbeda dari gaya Ma Yingjun. Dia memiliki sepasang bilah panjang cahaya putih cemerlang. Setelah itu, 2 sinar panjang 3 kaki dari pedang cahaya ditembakkan langsung ke arah Susansi. Guru Wang Yan tiba-tiba berkata, "Alat jiwa pertempuran jarak dekat." Perhatikan itu. Sebagian besar insinyur jiwa yang menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat sangat tangguh dalam pertempuran jarak dekat. Keterampilan jiwa mereka mungkin agak lemah, tetapi kemampuan bertarung jarak dekat mereka masih relatif kuat. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak mendekati mereka. Jika melakukannya, kalian akan mendapatkan masalah besar. Pandangan Yu Hao tetap terpaku pada alat jiwa pertempuran jarak dekat Shang Yu. Ia mulai mengenang tentang alat jiwanya sendiri. Hanya itu satu-satunya yang tersisa yang diberikan oleh ibunya, belati harimau putih. Di atas panggung, pedang panjang Shang Yu dengan kejam menghantam perisai Xuanwu Susansi yang menyebabkan percikan api putih segera memenuhi udara di sekitarnya. Jiwa bela diri tipe anjing 4 cincin, terlebih lagi ini tampaknya sangat kuat. Ketika melihat ini, Susansi berteriak ketika dia memblokir serangan Shang Yu dengan perisainya. "Hantu!" Teriakannya membuat Shang Yu yang sudah mendidih segera meluncurkan badai pedang ke arahnya. Dia menebasnya dengan marah. Susansi berbicara banyak omong kosong. Ledakan dahsyat datang dari panggung. Muncul adegan Susansi benar-benar dihancurkan sekali lagi, menyebabkan kegemparan dan rasa kebingungan yang menyebar di antara para penonton. Dari sudut pandang mereka, Yu Hao dan Susansi keduanya dari akademi yang sama, tetapi mengapa ada celah yang begitu besar di antara keduanya? Alat jiwa menguras kekuatan jiwa. Selain itu, sepasang bilah Shang Yu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 3 sehingga mereka relatif luar biasa dalam hal kekuatan. Saat dia tanpa henti melesatkan pukulan kuat tanpa memperhatikan kekuatan jiwanya, Susansi secara bertahap mundur langkah demi langkah. Namun, meskipun kultivasinya kuat,
dia akhirnya kehabisan energi. Setelah satu lagi ledakan pukulan, dia mulai merasa bahwa terlalu melelahkan. Kekuatan jiwanya terkuras. Di sisi lain, Susansi masih 10 meter lebih dari tepi panggung meskipun terus mundur. Bukannya Shang Yu tidak berusaha menemukan kelemahan dalam pertahanan Susansi, namun penggunaan dari perisai Xuanwu sangat pintar. Tidak peduli bagaimana dia berusaha menyerangnya, dia selalu dapat memblokir tepat waktu. Setiap kali dia mencoba menyerangnya dari arah lain, Susansi yang mundur malah akan mengimbangi langkahnya, lalu mundur ke arah lain. Dengan cara ini, Shang Yu tanpa sadar memilih untuk menyerangnya secara frontal. Karena konsumsi kekuatan jiwanya yang berlebihan, pedang Shang Yu mulai melambat. Pada saat ini senyum muncul di sudut mulut Susansi. Haha, aku tidak tahan lagi. Cepat, lebih kuat lagi, lebih kuat. Bajingan. Mata besar Shang Yu berputar. Lalu dia menghirup udara dengan deras. Dia dengan paksa mengumpulkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Lalu kekuatan bilah yang dia pegang sekali lagi memaksa Susansi untuk mundur ke belakang. Susansi terus dipukul mundur di bawah serangan Shang Yu yang tak henti-hentinya. Susansi akhirnya dipaksa ke tepi panggung. Saat ini dia akan jatuh jika dia hanya mengambil satu langkah lagi. 4 cincin jiwa Shang Yu terus berkedip selama serangan sebelumnya, tapi dia sepertinya tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun. Ini adalah salah satu karakteristik unik seorang insinyur jiwa. Tepat ketika dia akan berhasil dan memenangkan pertarungan, 2 cincin jiwa terakhirnya secara bersamaan menyala, sementara bilah kembarnya yang sebelumnya memancarkan cahaya putih sekarang memiliki kilau hijau samar. Kekuatan jiwa yang kuat dan bergelombang yang mereka pancarkan menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Bilahnya kemudian melesat ke depan saat menyerang ke arah Susansi dengan serangan habis-habisan. Ketika Shang Yu menyerang ke arah Susansi dengan 2 pedangnya, setiap siswa dari Akademi Yunlao mengungkapkan ini pasti adalah kemenangan. Mereka semua tahu seberapa kuat dia. Jika dia meluncurkan serangan habis-habisannya, bahkan ahli peringkat Raja Roh tidak akan bisa menerima pukulan langsung darinya. Apalagi Susansi yang tidak memiliki jalan mundur. Namun tepat ketika pikiran kemenangan muncul di benak mereka, mereka langsung berubah menjadi pikiran keheranan. Tepat sebelum bilah Shang Yu menghantam perisai Susansi, tubuh Susansi tiba-tiba berkedip ke samping. Memang benar bahwa Susansi telah dipaksa ke sudut arena, tetapi pada saat yang sama Shang Yu sendiri juga dipaksa ke sudut itu. Ketika dia merasakan pedangnya menyerang udara tipis, momentum yang dibawanya segera menyebabkan dia terbang dari panggung. Meskipun Susansi adalah master jiwa tipe pertahanan, dia tidak harus memblokir semuanya. Dia juga bisa menghindari serangannya. Susansi tidak mengelak dari serangan berturut-turutnya, namun dia tiba-tiba mengubah gerakannya pada saat yang genting ini. Shang Yu tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia meluncur melewati Susansi, Shang Yu segera sadar, namun sudah terlambat baginya untuk menusukkan pedang ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Susansi dengan gesit melambaikan perisai Xuanwu di tangannya, lalu dengan riang mendorong pada pantat Shang Yu. Shang Yu segera jatuh dari panggung dan terguling ke depan. Ini adalah pertandingan kedua berturut-turut di mana perubahan dramatis terjadi. Susansi telah menerima pukulan dari Shang Yu sejak awal, namun dia masih bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Setelah jatuh dari panggung, wajah Shang Yu berubah pucat. Di atas panggung, Susansi telah menatap polos saat dia melihat ke arahnya. Dia mengangkat bahu lalu berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu terlalu bersemangat dan agresif." Namun tatapannya terpaku pada pantat Shang Yu yang menonjol sepanjang dia berbicara. Begitu dia selesai berbicara, pandangannya beralih ke arah Jiang Nanan yang duduk di dalam area istirahat. Ekspresi Jiang Nanan menjadi sangat beku dan dia berbalik untuk mengambil gunting dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dia kemudian mengambil buah memanjang dari meja di depannya, lalu mengguntingnya. Susansi langsung merasa area tertentu dari tubuhnya menegang dan dia segera berbalik. Dia memiliki pandangan yang benar di wajahnya sekarang ketika dia berkata kepada wasit, "Saya telah menang, ayo beralih ke pertandingan berikutnya." Pandangan wasit ke arahnya menjadi agak aneh. Dia belum pernah melihat kompetisi yang aneh dalam hidupnya. Pada saat ini, pemimpin tim Akademi Teknik Yunlao yang maju bertarung
dan mengambil langkah besar menuju Susansi. Dari sudut pandang penonton, pemimpin ini seharusnya marah dan menyerang Susansi karena tindakannya sebelumnya, namun dia tidak melakukannya, bahkan membuat wasit agak heran. Meskipun dia memiliki ekspresi dingin dan keras di wajahnya, saat dia menghadap Susansi, dia tidak marah. Ketika berbicara, dia sedikit membungkuk pada Susansi, lalu berkata, "Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Yun Lao, Si Tuyu." Susansi tampaknya juga merasakan sesuatu. Ekspresi santai di wajahnya sedikit menghilang. "Srek, Susansi." Si Tuyu berkata, "Saya tahu bahwa Anda belum menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya." Si Tuyu berkata dengan nada serius, "Jadi, sebagai kapten tim Akademi Yun Lao, saya berharap pertandingan yang adil denganmu. Saya ingin melihat perbedaan nyata antara kita berdua. Jika kamu berhasil mengalahkanku, maka tidak akan ada pertandingan selanjutnya. Akademi kami telah kalah. Karena itu, saya harap kamu akan menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya untuk memenangkan rasa hormatku." Susansi menyipitkan matanya. Meskipun usianya baru 15 tahun, lingkungan tempat ia dibesarkan telah membuatnya dewasa jauh lebih cepat daripada teman-temannya. Bahkan jika si Tuyu lebih tua darinya, itu tidak berarti dia lebih berpengalaman. "Sesuai keinginanmu," kata Susansi. Dia kemudian tersenyum seperti sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan lawannya mempengaruhi suasana hatinya. Wasit melangkah maju dan berkata dengan nada serius, "Kalian berdua mundur." Si Tuyu mundur sambil menatap Susansi dengan hati-hati. Matanya menjadi lebih ganas saat dia mundur. Aura yang tajam dan mengancam sekarang dipancarkan dari tubuhnya. Si Tuyu adalah kapten sekaligus inti dari tim mereka. Susansi juga perlahan mundur. Lebih dari setengah cerutu tipis di mulutnya telah menghilang pada saat ini. Namun dia masih memiliki ekspresi malas di wajahnya saat dia mundur. Tampaknya dia tidak terlalu mementingkan lawannya. Di ruang tunggu, Guru Wang Yan memiliki ekspresi santai di wajahnya. Karena mereka cukup dekat dengan panggung, mereka telah mendengar percakapan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Yu Hao merasa agak tertekan. Setelah beberapa upaya ia menemukan bahwa deteksi spiritualnya memang bisa melewati penghalang pelindung, namun kekuatan spiritual yang diperlukan untuk melakukannya sangat besar. Tingkat konsumsi menggunakan deteksi spiritual melalui penghalang pelindung sama seperti ketika dia memfokuskannya dalam satu arah. Jika dia menggunakannya untuk membantu salah satu dari mereka, kekuatan jiwanya akan cepat habis. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengaktifkannya sepanjang waktu. Namun, Susansi tampaknya tidak berada dalam masalah. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Bahkan Yu Hao belum mengalami kekuatan asli Susansi. Selain Guru Wang Yan, Bebe juga tenang. Namun Jiang Nanan di dekatnya saat ini sedang menatap panggung. Gunting di tangannya terus-menerus melakukan gerakan memotong. Pada saat ini, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di panggung, Susansi dan Si Tuyu sudah mundur ke sisi masing-masing arena. Wasit lalu berteriak, "Mulai!" Sejumlah besar pipa logam muncul dari tubuh Si Tuyu. Ukuran tubuh Si Tuyu hampir 2 kali lipat dalam waktu beberapa saat. Setelah itu, sejumlah besar alat jiwa tipe serangan mulai muncul dari betisnya. Yu Hao terus memantau situasi. Ia menemukan bahwa 6 tempat di tubuh Si Tuyu telah mulai memancarkan berbagai jenis cahaya. Selanjutnya, sejumlah besar alat jiwa mulai muncul di seluruh tubuhnya. Saat ini, Si Tuyu tampak lebih menakutkan daripada He Chaito yang dipersenjatai sepenuhnya. Bahkan dia terlihat seperti mesin pembunuh. Pipa-pipa yang terbuat dari logam murni memberi perasaan dingin. 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu juga muncul di bawah kakinya. Cahaya putih juga muncul di belakang tubuhnya, lalu berubah menjadi kipas besar. He Chaito bergerak ke sebelah Yu Hao, lalu berkata dengan suara rendah, "Saudara junior, perhatikan baik-baik. Itulah formasi benteng, puncak serangan dan pertahanan di antara kita, para insinyur jiwa." "Hah? Formasi benteng?" He Chaito mengangguk dan berkata, "Ya, ini formasi benteng, juga dikenal sebagai benteng alat jiwa. Alat jiwa berjenis baju besi saat ini melindungi tubuhnya.
yang secara tajam meningkatkan pertahanan. Selain itu, beberapa alat jiwa melengkapi seluruh tubuhnya. Ada juga beberapa alat jiwa tambahan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Mempertimbangkan semua ini, baik pertahanan dan serangan seorang insinyur jiwa akan meroket. Mereka akan dapat menggunakan banyak kekuatan untuk sementara waktu. Di bawah 7 cincin, seorang master jiwa tidak akan cocok untuk seorang dengan peringkat yang sama menggunakan benteng alat jiwa. Mata Yu Hao melebar dan rasa khawatir muncul saat melihat Susansi yang berada di arena. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.